Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan semoga kamu diberikan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan keberkahan. Juga semoga terhindar dari segala macam musibah dan juga terlindungi dari hal-hal negatif. Sebab hari ini kita akan bahas tentang salah satu hantu yang tenar di kalangan masyarakat Bugis. Ialah dongga atau orang Makassar bilang longga. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, sebaiknya kita tahu dulu bahwasanya dongga atau longga ini memiliki dua versi. Ada yang bilang ini hanyalah cerita atau kisah mistis, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini nyata, sebab ada beberapa orang yang mengaku pernah diculik sama dongga ini. Jadi dongga ini adalah salah satu kisah hantu yang tenar dan populer di kalangan masyarakat Sulawesi, khususnya di dalam masyarakat Bugis. Jadi makhluk ini itu dikenal dengan sosok yang tinggi, besar, dan ketinggiannya itu bisa setara dengan tinggi pohon kelapa. Bentuknya atau wajahnya itu sangat menyeramkan pastinya. Dan sebenarnya dia hanyalah sebuah bentuk hitam yang besar, tinggi, juga ya besar lah gitu. Jadi ibaratnya seperti hanyalah sebuah bayangan, tapi sangat tinggi dan besar gitu. Oke, jadi saya ulangi bahwasanya makhluk ini itu memiliki dua penyebutan. Yang pertama penyebutan dongga, yang kedua penyebutan longga. Jadi masyarakat Sinjai dan masyarakat Bone menyebut makhluk ini sebagai dongga, dan masyarakat Pangkep, Goa atau Makassar menyebut makhluk ini dengan longga. Bicara jauh tentang dongga, jadi dongga ini memiliki jejak kaki itu sama seperti manusia biasa pada umumnya. Namun ada juga yang menganggap bahwasanya sosok ini memiliki kaki dengan bulu yang lebat, juga memiliki bentuk tubuh yang tinggi dan berwarna coklat, ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Dan kakinya itu penuh dengan bulu serta kotoran. Kami di Sulawesi menganggap makhluk ini sebagai setan atau roh jahat. Bahkan dipercaya sosok ini sangat meresahkan dan sangat mengganggu manusia, dan diyakini bahwasanya siapapun yang melihat makhluk ini itu tubuhnya akan mengalami sakit. Sakit yang dimaksud di sini ialah suhu tubuh yang meningkat, dan bisa juga yang melihatnya akan kerasukan atau kesurupan. Ada juga yang mengatakan akan mengalami gejala berkepanjangan atau trauma yang berkepanjangan, dan yang paling fatal itu bisa mengakibatkan kematian. Hal ini yang membuat si dongga ini dipercayai oleh masyarakat Bugis bahwasanya makhluk ini adalah makhluk yang bisa mencabut nyawa. Dalam kisah lain menyebutkan bahwasanya dongga sendiri itu bisa atau kadang menculik anak-anak. Bahkan sudah ada beberapa orang yang mengaku pernah diculik sama dongga. Biasanya korban yang diculik sama dongga ini ditemukan 3 hari setelah menghilang, dengan tubuh yang mengenaskan, baik itu masih hidup maupun sudah end the game, sudah wafat. Maka dari itu kita di Sulawesi, khususnya masyarakat Bugis, sangat memperhatikan anak-anak, khususnya di waktu sore atau menjelang maghrib. Jadi masyarakat Sulawesi atau masyarakat Bugis khususnya itu mengharuskan atau mewajibkan anak-anak ketika maghrib harus berada di dalam rumah, harus berada dalam pengawasan orang tua. Karena mereka percaya ketika anak-anak masih berkeliaran di waktu-waktu tersebut, itu bisa diambil atau bisa diculik sama dongga. Juga untuk menghindari dari gangguan dongga, anak-anak tentunya diwajibkan untuk rajin beribadah
agar keimanannya terus meningkat dan kebal. Dan oke, saya pikir ini versi yang saya dapatkan ya dari literatur yang pernah saya baca. Mungkin kamu punya versi yang lainnya. Kalau punya versi yang lainnya, coba tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Jadi saya pikir sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat kamu yang telah tiba di sini dan salam.